Bab 506, kamu saja berani aku pukul. Seluruh keluarga Ye terdiam, semua orang menoleh ke arah Kalista Ye, mereka ingin melihat, penerus kepala keluarga Ye yang baru ini, akan menggunakan cara apa untuk mengatasi masalah ini. Jaki Ye sudah meninggal, Marolin berkata ingin mendiskusikan sebuah pernikahan dengannya, dan yang paling penting, wanita yang ingin dinikahi oleh keluarga Lin ternyata Kalista Ye, selaku kepala keluarga Ye yang sekarang. Jika Kalista Ye benar-benar masuk ke keluarga Lin, bukankah keluarga Ye dan keluarga Lin akan memiliki kedudukan yang setara di dalam 8 keluarga besar kota Yan? Kalista Ye terdiam untuk sesaat. Dia sudah mengendalikan suasana hatinya dengan baik. Beberapa saat kemudian, dia berkata dengan ekspresi yang tenang, Paman Lin benar-benar lucu. Aku sudah menikah, meskipun suamiku sudah lama meninggal, aku tetap tidak mungkin menikah lagi. Apakah kamu ini berpikir mengkhianati keputusan kakek kamu? Tatapan Marolin tertuju ke Kalista Ye dengan hawa yang dingin. Tidak heran dia adalah mantan kepala keluarga Lin, dia terlihat sangat berharisma, dan ketika dia marah, dia menjadi terlihat mengerikan. Semua orang merasakan tekanan yang kuat. Moralin adalah petua yang akan meninggal, namun ternyata tubuhnya masih memiliki aura yang begitu kuat, benar-benar tidak terduga. Bahkan Kalista Ye sendiri juga merasakan tekanan yang besar. Ucapan itu tidak ada bukti, apakah aku harus masuk ke keluarga Lin hanya dengan ucapan Paman Lin saja? Kalista Ye tetap terlihat tenang, lalu dia berkata dengan nada yang datar. Dia baru saja menguasai keluarga Ye, di kondisi seperti ini, dia harus membentuk kerjasama dengan keluarga bangsawan yang lain. Terlebih lagi, ketika Jaki Ye masih hidup, keluarga Lin adalah teman keluarga Ye. Jika dapat menghindari perselisihan dengan keluarga Lin, tentu saja dia bersedia. Hanya saja, memintanya masuk ke keluarga Lin, itu tidak akan mungkin. Kenapa, kamu sedang meragukan ucapanku? Tatapan Moralin tertuju ke Kalista Ye dengan aura dingin, lalu berkata, aku sudah hampir berusia 80 tahun, aku ini mantan kepala keluarga Lin yang terhormat, atas dasar apa aku menipumu? Karena Paman sudah berkata seperti itu, maka aku juga akan memberitahumu dengan penuh rasa hormat, sekarang kakek aku sudah meninggal, sekarang aku adalah kepala keluarga Ye, tidak peduli apa yang terjadi di antara kalian sebelumnya, keputusan keluarga Ye yang sekarang sudah ada di tangan aku. Ekspresi Kalista Ye juga menjadi muram, dia berkata dengan lugas, tentu saja, jika Paman benar-benar ingin melakukan pernikahan dengan keluarga Ye, aku sebagai kepala keluarga Ye tentu saja dapat mengutus seseorang. Marolin mengerutkan alisnya, terlihat jelas saat ini dia sudah kesal. Anggota keluarga Ye juga terdiam, ada banyak orang yang merasa sangat cemas keluarga Ye berselisih dengan keluarga Lin. Meskipun keluarga Ye setara dengan keluarga Lin, namun bagi Kalista Ye yang baru menjabat sebagai kepala keluarga Ye, mereka tidak memeluk harapan yang besar. Jika aku ingin kamu yang menikah dengan keluarga Lin. Marolin sekali lagi berkata, dia menyipitkan kedua matanya, dan tatapannya mengandung ancaman. Keluarga Ye semakin tegang. Atas dasar apa membiarkan ibuku menikah dengan keluarga Lin? Dan di saat ini, suara yang kesal terdengar. Saat ini, semua orang menoleh ke arah gadis yang sedang bicara. Dia adalah Lesi Qin. Kalista Ye juga terkejut. Dia baru pertama kali mendengar kata ibu dari mulut Lesi Qin, seketika matanya berkaca-kaca. Jika bukan karena ada orang luar di sana, saat ini dia pasti tidak akan bisa mengendalikan suasana hatinya lagi. Memikirkan selama 20 tahun ini dia tidak merawat Lesi Qin, dia merasa sangat menyesal karena dia begitu dingin, dan hanya ada balas dendam di dalam hatinya. Lesi, cepat pergi. Kalista Ye segera berkata. Meskipun dia tersentuh karena Lesi Qin keluar membantunya, tetapi dia tahu sekarang kondisi yang seperti apa. Dapat melihat putrinya yang hidup dengan baik, dan memiliki suami seperti Jerry Yang, dia sudah sangat senang, dan dia tidak ingin menyeret Lesi Qin ke dalam masalah. Saat ini, Sobi Lin yang ada di sisi Marolin akhirnya melihat Lesi Qin, di waktu yang bersamaan dia juga melihat Jerry Yang. Seketika sudut mulutnya terangkat,
dia segera berbisik di sisi telinga Marolin. Ketika mendengar ucapan Sobilin, Marolin juga terkejut, kemudian dia menatap Lesikin. Jika bukan karena Lesikin sudah menikah, dengan paras dan identitasnya, dia juga calon yang sangat baik. Tentu saja, hari ini dia datang bukan untuk masalah pernikahan, namun datang untuk mengusik kepala keluarga Ye yang baru. Namun respon Kalista Ye sekarang, sudah melampaui dugaan Marolin. Jika ingin membuat Kalista Ye menikah dengan keluarga Lin, mungkin sudah tidak ada harapan lagi. Sedangkan Lesikin adalah putri Kalista Ye satu-satunya, jika dapat membiarkan junior keluarga Lin menikahi Lesikin, maka ini juga sama baiknya untuk keluarga Lin. Gadis kecil, siapa nama kamu? Marolin tiba-tiba bertanya. Lesikin sudah tidak tahan melihat Kalista Ye ditindas, jadi dia secara tiba-tiba maju ke depan untuk membantu Kalista Ye, namun sekarang dia menjadi sedikit takut. Marolin adalah mantan kepala keluarga Lin, kedudukannya sangat tinggi, jadi saat ini auranya sangat besar. Ketika dia bicara, Lesikin merasakan tekanan yang kuat. Paman Lin, jika hari ini kamu datang untuk menyampaikan bela sungkawa, maka aku mewakili keluarga Ye akan menyambutmu, namun jika kamu datang untuk hal lain, maka silahkan pergi. Kalista Ye segera berjalan ke delan Lesikin, kemudian berkata dengan tenang. Sebagai putri keluarga Ye, intrik di antara keluarga bangsawan sudah sering dia lihat. Tujuan Marolin hari ini sangat jelas, tatapannya ke arah Lesikin saat ini terlihat aneh. Saat ini dia sedang memiliki sebuah ide, dan Kalista Ye tahu jelas. Jika aku tidak salah ingat, tadi kamu berkata, jika aku benar-benar memiliki hubungan pernikahan dengan keluarga Ye, maka kamu dapat mengutus orang lain untuk masuk ke keluarga Lin. Marolin berkata. Kalista Ye mengerutkan alisnya, dia memiliki firasat yang buruk. Namun ucapan itu memang dia katakan. Kalista Ye mengangguk, tentu saja, jika Paman Lin menginginkannya, maka aku bisa mengaturnya. Dia ini adalah cucuku Sobilin, dia sangat suka dengan putrimu, karena kamu tidak bersedia masuk ke keluarga Lin, maka biarkan putrimu saja. Marolin berkata, terima kasih kakek. Sobilin seketika merasa senang, kemudian segera berkata, lalu terdapat kepicikan di dalam tatapannya. Ekspresi Kalista Ye berubah, Lesikin juga panik, dia hanya membantu ibunya satu kalimat, namun tidak disangka sekarang dirinya menjadi incaran keluarga Lin. Tidak bisa. Kalista Ye langsung menolak, putriku sudah menikah, dan sekarang kehidupannya sangat bahagia. Jika sudah menikah, maka minta dia cerai, kemudian menikah dengan cucuku. Marolin sangat bersikeras. Kalista Ye juga tidak menyangka, ketika dirinya mengalah, Marolin justru semakin semena-mena, dirinya tidak mau menikah, ternyata dia ingin putrinya yang masuk ke keluarga Lin, seketika wajahnya menjadi muram. Kepala keluarga Lin, aku rasa ucapanku sudah sangat jelas bukan? Putriku sudah menikah dengan orang lain, selain itu kehidupannya sangat bahagia, aku tidak akan mengizinkan siapapun menghancurkan kehidupan bahagia dia. Aku lihat, kedatanganmu untuk menyampaikan bela sungkawan itu palsu, namun keinginan kamu untuk menekan keluarga Ye itu baru yang asli. Nada bicara Kalista Ye dingin, dia tidak memanggilnya dengan Paman Lin lagi, tatapannya juga sangat tajam, dan dia berani mempertanyakan Marolin di depan banyak orang. Keluarga Ye juga terkejut, mereka tahu Kalista Ye sangat mendominasi, jika tidak bagaimana mungkin dia dapat memaksa Jaki Ye mundur. Namun mereka tidak menyangka, Kalista Ye sama sekali tidak takut dengan Marolin. Jerry yang sejak awal tidak bicara, dia hanya memandangi dari samping saja. Bukannya dia tidak bersedia membantu, namun sekarang dia sudah merasakan ketulusan Kalista Ye pada Lesikin. Jika bisa, dia tentu saja harap kedua ibu anak ini saling mengenal satu sama lain. Di waktu yang bersamaan, ini adalah ujian untuk Kalista Ye. Dia ingin melihat Kalista Ye sebenarnya cocok atau tidak menjadi kepala keluarga Ye. Hingga saat ini, meskipun Kalista Ye masih tidak terlalu mendominasi, tetapi Jerry yang masih sangat puas. Jika seperti itu, untuk apa tidak membantu keluarga Ye? Apa katamu? Marolin seketika marah,
dia berkata dengan nada dingin, kamu berani mempertanyakan maksud kedatanganku. Ayah kamu baru mati, namun kamu sudah ingin meruntuhkan hubungan antara keluarga Ye dan keluarga Lin yang sudah berjalan selama puluhan tahun ini. Seorang putri yang membunuh ayahnya untuk mendapatkan kedudukan berani berbicara seperti itu padaku. Marolin berkata dengan kesal, lalu tatapannya terlihat mengerikan. Kalista Ye sama sekali tidak takut, dia bertatapan dengan Marolin, kemudian berkata dengan nada dingin, yang ingin meruntuhkan hubungan antara keluarga Ye dan keluarga Lin itu keluarga Lin, bukan aku. Tentu saja, jika keluarga Lin ingin meruntuhkan hubungan ini, maka silahkan saja. Selama hubungan ini hanya untuk keuntungan, maka keluarga Ye tidak membutuhkannya. Kalista Ye langsung berteriak. Ucapan membunuh ayah untuk merebut kedudukan itu telah menstimulan emosi Kalista Ye. Kematian Jeku Ye memang ada hubungan dengan dirinya, dia sudah sangat sedih, namun Marolin ternyata mengatakannya di depan publik. Tidak peduli bagaimanapun, sekarang dia adalah kepala keluarga Ye, dan Marolin ini sama sekali tidak menghargainya. Setiap ucapan dan tindakannya itu mencerminkan keluarga Ye, jika dia terlihat lemah di depan Marolin, bukankah berarti keluarga Ye akan terlihat lemah di depan keluarga Lin? Kamu wanita lajang ini, ternyata berani berbicara seperti itu padaku. Marolin melebarkan matanya, kemudian berteriak. Awalnya dia mengira, setelah Jaki Ye mati, maka Kalista Ye yang seorang wanita ini tidak akan bisa menghadapi tekanan darinya, namun tidak disangka, Kalista Ye ternyata begitu mendominasi. Kamu. Kalista Ye juga sangat kesal, ternyata Marolin memarahinya wanita lajang di depan banyak orang, dia menunjuk Marolin, ingin membalas ucapannya, namun dia tidak bisa mengucapkannya keluar. Seorang petua bajingan yang tidak tahu diri, untuk apa dihormati? Dan di saat ini, suara yang dingin muncul di kediaman keluarga Ye. Seketika, semua tatapan tertuju ke arah Jerry Yang. Marolin melebarkan matanya, ketika dilawan Kalista Ye, dia sudah sangat marah, namun dia tidak menyangka, seorang junior ternyata berani memarahinya petua bajingan tidak tahu diri. Bocah, kamu memarahi aku. Marolin berkata dengan kesal. Sobi Lin tersenyum picik. Saat ini dia berdiri, lalu berkata dengan kesal, bocah, bukankah kamu tahu kedudukan kakek aku? Namun kamu ternyata berani memarahi kakek aku. Jika hari ini kamu tidak bersujud untuk minta maaf, maka keluarga Lin tidak akan melepaskanmu. Sepertinya sebelumnya aku memukulmu terlalu ringan. Jerry yang tersenyum, kemudian berkata, Charles Ma, buat dia diam sebentar. Baik Kak Jerry. Setelah Charles Ma mendengar perintah tersebut, dia langsung melangkah ke depan. Apa yang ingin kamu lakukan? Ketika melihat Charles Ma yang kekar berjalan ke arahnya, ekspresi Sobi Lin seketika panik. Iya. Sebelum pengawal keluarga Ye merespon, Charles Ma sudah menamparkan wajah Sobi Lin. Di saat semua orang terkejut, Sobi Lin sudah terhempas terbang, dan ketika mendarat, dia sudah pingsan. Ternyata kamu berani memukuli cucuku. Marolin melebarkan matanya, terlihat tidak percaya. Jika kamu berani bicara omong kosong lagi, kamu saja berani aku pukul, percaya atau tidak? Charles Ma berkata dengan picik. Bersambung.